Selamat pagi, Shalom. Perkenankan kami Majelis Menara Kasih Pepantan Antepe menyampaikan Warta Jemaat Minggu, tanggal 14 Juni 2020. Pengkhotbah ibadah pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bagus. Petugas kebersihan gereja dan persiapan ibadah Sabtu tanggal 20 Juni 2020 akan dilaksanakan oleh keluarga Antepe Tegalombo Timur. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Bagus atas pelayanan khotbah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Bagus dan keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada petugas kebersihan yang sudah membersihkan gereja untuk persiapan pelayanan ibadah hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, warga Antepe atas persembahan material, dana, tenaga, doa, partisipasi, serta kerja bakti, dan juga masakan dan dukungan dalam membuat tempat parkir, kalut, dan kafe. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Akan saya angkat. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang malam, hingga kami bisa tidur dengan nyenyak, dan kami pada pagi hari ini dapat bangun, kami dapat merasakan kasih-Mu, anugerah-Mu yang selalu tercurah buat kami, Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Mari Bapa, Engkau yang akan hadir dan mengurapi setiap kami, Bapa. Meskipun saat ini kami beribadah di rumah, Bapa, tapi kami percaya, Bapa, kami tetap bisa merasakan hadirat-Mu yang kudus, Bapa. Kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Kiranya sukacita selalu tercurah buat kita. Saat ini mungkin kita sedang berada dalam kondisi yang susah, tapi saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara semua bisa bertahan hingga saat ini karena ada Yesus. Karena ada firman Tuhan yang melekat di dalam hati kita semua, yang selalu menguatkan tiap pribadi kita masing-masing, sehingga kita selalu hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita awali ibadah kita dengan menunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui pujian firman Tuhan ada di hatiku yang akan dibawakan oleh anak-anak sekolah minggu.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita memulai ibadah ini dengan bersama-sama menyatukan hati dengan sukacita memuliakan Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat nomor 3 dan KPJ 182, kami puji dengan riang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bersama demikian. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah Bapa, pencipta, pemelihara langit, bumi dengan segala isinya. Dialah sumber hidup, kasih, dan kebenaran sejati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa ada pada saudara sekalian. Salam damai sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Yesus. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, meskipun dunia ini sedang tidak baik-baik saja atau bahkan hancur, tapi ketika kita dekat dengan Bapa kita akan merasa aman, kita akan merasa tentram, karena ada Bapa yang melindungi kita. Dia yang mengenal setiap hati kita, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Mari kita sambut pujian syukur kita dengan pujian hanya dekat kasih-Mu Bapa.
perintah hidup dalam kasih terambil dari Efesus 5 ayat 1-2. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, bagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sadari kalau kita semua ini manusia yang penuh dengan kekurangan. Kita tidak bisa melakukan hukum kasih itu dengan benar. Oleh karena itu, mari kita ucapkan doa pengakuan dosa secara bersama-sama. Benar Tuhan, bahwa hanya dalam dan kasih-Mu hidup ini tentram. Namun, kami sering jauh dari Tuhan. Meski begitu, Engkau tetap menerima kami sepenuhnya. Dunia banyak melihat rupa, harta, fisik yang kelihatan, tetapi Engkau memandang, melihat kami, sampai kedalaman hati kami, jauh melebihi apapun yang dekat dengan kami. Engkau sungguh mengasihi kami, hanya oleh kasih-Mu kami beroleh rahmat, penebusan, dan hidup. Engkau menghendaki kami mengasihi-Mu dan sesama kami. Kami mohon ampun Tuhan, atas ketidakmampuan kami hidup menjadi penurut-penurut Allah untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami sering gagal jadi pelaku firman dan pelayan-Mu. Bapa, mohon Engkau terus menjaga hati kami agar dapat memancarkan kasih-Mu yang agape. Terima kasih Bapa atas pengampunan-Mu di dalam Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita pujikan pujian penyesalan dosa, Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawanku.
Kini terimalah anugerah Tuhan, bagaimana tertulis dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kini terimalah petunjuk hidup baru, tertulis dalam Roma 12 ayat 10 dan 11. Yang bunyinya demikian, mari kita ucapkan bersama-sama. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan segala kerinduan hati kita melalui pujian, Jadikan Aku Indah.
jemaat yang terkasih, ini tiba waktunya kita untuk mempersembahkan apa yang telah kita persiapkan. Dan sebagai dasar persembahan kita kepada Tuhan, terambil dari Mazmur 50, ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sebagai pengiring persembahan, mari kita pujikan Kidung Jemaat 365C atau KPC 159. Tuhan ambil hidupku, kesangka kawula. Ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Harta kekayaanku jadi alat bagimu, akalmu dan kerja Tuhan pergunakanlah. Kesang kawula Gusti pados mring paduka, saben kawula makarti paduka kang makarya. Padha lan kasegedan katur minangka pundhan, dinane pangabekti sinaos kendring Gusti. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa, kita naikkan persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Ucap syukur Tuhan, terima kasih atas berkat dan juga waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat mempersembahkan bagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkati persembahan kami, persembahan mingguan, persembahan bulanan, atau persembahan kami yang lain. Tuhan sucikan dan jadikan supaya persembahan kami ini dapat memperas kerajaan. Dan bila sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bagus, kiranya Tuhan yang akan berikan kami kemampuan untuk mendengar dan kami dapat melaksanakan dengan firman. Berkati Bapak Pendeta Bagus kami menyampaikannya, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu turun atas. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa melihat Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab, ada 4 pembacaan pada hari ini, tapi saya ambil 2 bagian saja dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 8, tapi saya akan baca Keluaran 12 mulai ayat yang kedua sampai yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Keluaran 19 ayat 2. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara bangsa-bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman
yang harus kau katakan kepada orang Israel. Dari perjanjian baru saya akan baca Matius pasal 9 ayat 35. Demikian bunyi firman Tuhan, Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya, pasal 10, Matius 10 ayat 1, dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan ini. Haleluya. Jemaat Entepe yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam masa COVID yang sudah berlangsung beberapa bulan ini, kita bersyukur Tuhan masih beri kita kesempatan beribadah di rumah-rumah yang sebetulnya inilah pola jemaat mula-mula dahulu. Mereka tidak punya gedung gereja dan mereka beribadah di rumah-rumah, keluarga-keluarga, andai taulan dan sahabat-sahabat, sehingga perkembangan gereja begitu pesat, luar biasa. Saya sendiri ini hari yang kalau tidak salah hari yang ke-92 di rumah sejak kembali dari Amerika tanggal 11 Maret sebelum masa pandemik, dan baru 2 hari yang lalu keluar kampung ke Semarang, lihat kota, lihat bis, lihat orang-orang lalu lalang, lihat becak, ya, untuk urus paspor istriku dan anak-anak karena Victoria mau menikah di Brazil yang insya Allah nanti Agustus kami akan ke sana. Itu dulu cerita COVID. Tapi puji Tuhan di Salatiga, apalagi di Tegalombo, tidak terasa kalau di rumah ada banyak kebun, ada banyak lapangan, ruangan dan sebagainya. Nah, tema kita pada minggu ini adalah komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Untuk melakukan firman, jemaat yang kekasih, kita harus mendengar firman Tuhan. Bagaimana kalau kita tidak mendengar firman Tuhan, kita akan menjadi pelaku-pelaku firman. Dikatakan dalam ayatnya yang keberapa ini? Ayat yang kelima, Keluaran 19 tadi. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan, bukan cuma ngrungokno, tapi mendengar sungguh-sungguh, menyimak setiap titik dan koma apa yang Tuhan katakan. Nah, itu mendengarkan sungguh-sungguh. Kalau ada azan yang kita dengar pagi, ya, kalau bulan Ramadan itu sudah sahur. Kemudian ada azan pagi itu kita cuma mendengar, tapi tidak sungguh-sungguh mendengarkan. Tapi kalau mendengarkan adalah, nak, kamu tidur jam 9 ya. Oh ya, aku bilang tidur jam 9. Nah, itu mendengarkan namanya sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan, jika kamu mendengarkan firman-Ku sungguh-sungguh, lalu berpegang pada perjanjian-Ku. Jadi yang didengar itu dipegang. Nah, saya ulangi lagi, saya pernah sampaikan 5 hal untuk mendapatkan Alkitab menjadi bagian hidupku. Masih ingat toh?
Masih ingat kan Pak Win, masih ingat Bu Siska ya, Pak Nardi masih ingat, Stefani, semua masih ingat kan ya yang di rumah. Satu, ini mendengarkan. Kedua, membaca. Ketiga, belajar. Keempat, merenungkan, mengingat. Kelima, melakukan. Kalau 4 tok begini, tidak ada yang kelima melakukan, Alkitab ini tidak pernah bisa jadi milikku. Nah, ternyata di Alkitab lebih banyak perintah untuk mendengar. Nah, itu ada tokek tuh, mendengar ya. Dengar suara tokek, tapi tidak mendengarkan sungguh-sungguh. Kalau mendengarkan sungguh-sungguh dihitung tuh. 1, 2, 3, 4, kawin, enggak, untung, enggak. Nah, itu kan kadang orang dengar tokek begitu. Itu mendengarkan sungguh-sungguh. 7 kali atau 9 kali. Tapi kalau cuma mendengar, oke. Tadi kan begitu. Nah, rupanya di Alkitab lebih banyak kata mendengarkan. Saya sekarang masa PSBB ini, saya bukan cuma baca Alkitab, saya dengar juga. Puji Tuhan ada audio, mana HP saya? Ini dia. Ya. Ada Bible Gateway, ada bahasa Indonesia, kadang-kadang sambil olahraga, dengerin, bisa 6-7 pasal. 6-7 pasal kalau 1 tahun, berapa? 1159, 89, bagi 7, 6 bulan selesai Pak. Kalau baca kadang-kadang capek, apalagi yang hidup pesek kayak Pak Bagus, ya, walaupun kacamatanya berusaha beli yang 20-an ribu ringan, lorot begini, susah mau baca, jadi banyak denger. Nah, pokoknya ya, dengar firman Tuhan, entah itu baca atau dengar, tapi itu dengarkan sungguh-sungguh, mengerti apa yang Tuhan katakan, Tuhan suruh, dan apa yang Tuhan larang. Kemudian kalau berpegang dan melakukan, apa kata firman Tuhan? Ada 5 hal yang Tuhan berikan kepada umat percaya sebelum dia berikan perintahnya. Mari kita lihat apa yang kita baca itu tadi. Kalau di rumah yang bawa Alkitab, ya ada Alkitab boleh dibuka. Kalau yang enggak buka Alkitab, lihat di orang Kristen di sebelahnya di rumah, ya. Dia di papanya atau di mamanya, ya, atau di anaknya atau di opung, di mbah. Nah, katakan firman Tuhan begini. 1, katanya ayatnya keberapa itu? Keluaran 19 ayat 4. Aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Mendukung. Allah mendukung kita. Apa maknanya? Kalau aku jatuh, aku tidak akan pernah jatuh lebih dalam dari tangan Allah. Aku didukung lagi. Aku takut nyeberangi sungai. Dia dukung. Sekalipun aku tidak bisa berenang. Kalau aku bisa berenang gaya batu, ya, kalau sungainya dalam, apalagi Danau Toba, rawa pening, itu kalau tidak didukung aku akan kelelep, akan tenggelam. Dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ini bukan cuma diangkat, bukan didukung, di atas sayap Raja Wali, tinggi. Lalu kalau dari atas tinggi, bapak-bapak, ibu-ibu, yang kelihatan masalah kalau kita di bawah itu gede, kelihatan dari atas tuh masalah itu jadi kecil. Yang kedua, apa janji Tuhan? Kamu kalau sungguh-sungguh mendengar suaraku, firmanku, melakukannya, kamu jadi harta kesayangan. Harta kesayangan itu dijaga, dilindungi, supaya aman, tidak diambil orang, tidak diganggu orang. Lalu yang ketiga, kamu adalah imamat, kerajaan imam bagiku, ayat 6. Ini hak istimewa. Bangsa Israel bukan bangsa yang the best, tapi Tuhan jadikan kerajaan imam. Tugas imam itu menjadi perantara antara Allah dan manusia dengan Allah. Jadi kalau Allah mau berbicara kepada manusia, melalui imam. Lalu kemudian nanti kalau imam mau ngomong dengan Allah, manusia mau ngomong dengan Allah melalui imam. Nah, ini tugas kita. Jadi kalau misalnya, umpama seandainya tuh, kalau semua kita sadar bahwa kita ini kerajaan imam, gosip-gosip itu akan tidak ada lagi. Ingatkan apa tuh gosip tuh? Masih dibuat oleh orang goblok, diterima oleh orang bodoh, kemudian diviralkan oleh orang tolol, ya, ditelen lagi, makin diviralkan orang idiot. Itu gosip. Digosok-gosok, makin sip. Nah, lawan katanya adalah gospel. Kalau kita ngomong dengan orang, ngomonglah nilai-nilai Alkitab. Kebenaran-kebenaran Alkitab, apa yang baik, apa yang manis didengar, yang positif. Lalu kalau ada orang yang menyakiti hatiku, aku tidak buat dia gosip. Aku bawa dia kepada Allah. Aku doakan orang ini. Aku ampuni dia. Maka hidup kita akan ya, asukorno selaminyo. Ya, Pak Wina, begitu. Jadi, kita
ini kerajaan imam. Lalu yang ketiga, keempat, ini dan kamu akan menjadi bangsa yang kudus. Ayatnya yang keenam, kudus itu artinya suci. Kudus itu artinya tidak bercela, tidak bernoda. Tapi kudus arti hadas dalam bahasa Ibrani itu diasingkan. Diasingkan, dipisahkan. Artinya dipisahkan itu bukan menjadi freak, bukan menjadi orang aneh. Tapi berbeda. Berbeda yang kemudian bisa menjadi saksi kepada dunia. Dan yang kelima, Matius pasal 10 ayat 1 yang kita baca tadi, ini luar biasa. Yesus memanggil 12 murid dan memberinya kuasa. Kuasa itu wewenang, kuasa itu otoritas, tapi juga kuasa, kekuatan untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit. Ini melayani masyarakat, segala kelemahan. Jadi di dunia ini banyak roh-roh jahat. Hantu tuh banyak. Ada orang Kristen yang takut sama hantu. Padahal hantu takut sama orang Kristen. Ya toh? Tapi dalam nama Tuhan Yesus, semua roh-roh jahat itu akan lari karena kita diberi kuasa. Asal kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, itu 5 hal. Lalu bagaimana? Bagaimana kita sebagai komunitas yang melakukan firman ini melayani Allah? Melayani sesama Allah. Hidup sebagai para pelaku firman dan pelayan Allah. Paling tidak ada 4. Yang pertama, kita lihat teladan Tuhan Yesus. Yesus, pasal 9, Matius 9 ayat 35. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Apa artinya? Yesus tidak membedakan. Tidak membedakan orang kota, tidak membedakan orang desa. Yang orang kota katanya identik dengan orang kaya, orang berpendidikan. Kalau biasanya kota-kota metropolitan, makanya banyak orang suka ke kota. Lalu kalau ada orang yang bodoh, suka dibilang, oh deso kamu, gitu tak? Tidak ada yang terlalu pintar yang tidak dikasih oleh Tuhan Yesus, dan tidak ada yang terlalu bodoh. Tidak ada orang kaya, tidak terlalu miskin. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan, tidak boleh membedakan manusia. Karena Tuhan tidak pernah membedakan siapapun. Orang kaya, orang miskin, orang setengah miskin, ya, orang yang masih hidup, orang yang setengah mati, 3/4 mati, semua harus dikasihi. Wong Jawa, orang Nias, Yehobu, orang Batak, Horas, walaupun mereka masih menyembah Ompu mulai jadi Nabolon, gitu, tetap harus dikasihi. Ini Yesus. Semua desa, semua kota. Dia tidak membedakan orang, baik itu pejabat maupun penjahat pun diterima oleh Tuhan Yesus dan sangat diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, ia mengajar di rumah-rumah ibadat. Apa yang diajarkan? Nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kebaikan, supaya orang hidup lebih baik, supaya orang hidup lebih bahagia, orang lebih sejahtera. Itu yang nilai-nilai yang paling penting. Saya ajarkan anak-anak sudah biasa menderita dalam pelayanan kami. Ini puji Tuhan, kami punya pondok di rumah itu umur 56, punya ada rumah DW. Sebelumnya pindah hendak karuan, dan paling banyak kami ngumpul sekeluarga komplit itu dalam satu rumah 3 tahun. Tapi kami belajar dan saya ajarkan anak-anak bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk menjadi bahagia. Nah, itu pengajaran yang harus kita berikan. Itu apa yang kata Alkitab. Pelajaran hikmat. Apa tuh hikmat? Untuk mengerti mana yang jahat, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik. Itu hikmat. Jadi perlu diajar. Kita semua perlu diajar untuk mengerti itu. Lalu kemudian pengajaran kehidupan, tapi juga memberitakan Injil. Itu yang ketiga. Kenapa harus Injil diberitakan? Karena Injil adalah jawaban kehidupan semua umat manusia. Injil itu berita kemenangan. Injil itu adalah kabar sukacita. Injil itu adalah satu-satunya yang kata firman Tuhan dalam Kisah Rasul 4 ayatnya yang keberapa itu, bahwa di bawah kolong langit itu hanya ada satu nama untuknya manusia diselamatkan, yaitu Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh mengasihi teman kita, saudara kita sampaikan cerita Injil dan
agar diselamatkan dan memperoleh sukacita dalam Tuhan. Lalu kemudian yang keempat, apa yang dilakukan dalam melayani dan peduli kepada masyarakat. Dikatakan oleh firman Tuhan ini, ayatnya Matius 9 tadi, ketika Yesus pergi berkeliling, ayat 35, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, penyakit itu yang membuat orang tidak bahagia. Ada orang yang sakit karena ya makannya makan enak, bukan sehat, gitu. Harusnya banyak makan sayur, ini lebih banyak makan kulit durian, gitu. Ya jadi sakit lah. Katanya enggak mau kolesterol, tapi minumnya minyak jelantah, gorengan ya jelas itu sakit. Kalau mau sehat ya firman Tuhan ajarkan makannya sehat, olahraga ya minimal main bekel gitu. Olahraga lah, tarik tambang, kalau tidak bisa berenang ya senam-senam, jalan kaki. Jadi ada juga penyakit yang dari kuasa kegelapan, tapi paling banyak ini aja yang gampang kita. Tubuhku adalah bait Allah. Kalau bait Allah seperti gereja ini pun ya kita rawat supaya rapi, supaya baik, supaya bersih. Apalagi tubuh ini, pola hidup, pola makan dan sebagainya, pola pikir. Nah itu. Nah jadi melenyapkan segala penyakit, orang itu mau enak-enak saja, makan sembarangan, begadang. Padahal Oma Irama udah bilang kan, kayak masih ini, begadang jangan begadang. Nanti kurus ya kan? Kurus kan repot ya. Gemuk pun bisa sehat juga. Tapi kalau begitu lalu sakit, doakan ya supaya sembuh. Enak. Jadi nanti semua orang nanti akan hidup seenaknya. Tapi melenyapkan segala penyakit juga dengan mengajarkan jadi hidup yang seimbang. Jadi segala penyakit dan kelemahan itu yang banyak dipakai oleh iblis. Dan kalau seseorang sudah dijamah dengan kebenaran Tuhan, Injil, akan tahu bagaimana mengelola pikiran, mengelola tubuh, mengelola rohaninya, untuk diserahkan kembali kepada Tuhan, sehingga hidupnya akan menjadi hidup yang bahagia, yang bersukacita, seperti yang Tuhan mau. Lalu saya lanjutkan lagi begini. Ayat 38, 37, Yesus curhat. Ketika dia melihat, ayat 36, dia melihat orang banyak, hatinya tergerak. Nah, itu motivasi yang mendorong Yesus untuk melayani. Kalau kita membaca firman Tuhan, mengerti hati Bapa, mengerti hati Tuhan Yesus, kita akan tergerak oleh belas kasihan Yesus ini. Sehingga kita berpikir, apa yang bisa kulakukan kepada tetanggaku? Apa yang bisa kulakukan kepada komunitas lingkunganku? Bukan apa yang bisa kudapat, apa yang bisa aku terima. Kalau kita berpikiran begitu, kita akan sering kecewa. Tapi karena Yesus ada belas kasihan itu, lalu dia bertindak. Dan dia curhat. Katanya kepada murid-muridnya, tuaian banyak. Artinya kebutuhan itu banyak, tapi pekerja sedikit. Kalau di sawah itu konteksnya gandum sih kalau di sana. Tapi kayak di sawah, tuaian sudah siap untuk dituai, lalu tidak dituai karena pekerja sedikit, akan busuk atau dimakan burung. Banyak orang yang siap mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pengajaran, tapi karena orang Kristen tidak bertindak, orang Kristen tidak berbuat, maka tuaian itu kemudian akan menjadi busuk. Oleh karena itu dia katakan, minta kepada tuaian yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, kata pekerja di sini pakai kata ergatai. Bahasa Yunaninya ergatai atau ergates itu di bawah kata budak, di bawah kata hamba, tapi ini pekerja yang sedia mengotorkan tangan, yang sedia melakukan apa saja untuk Tuhan, untuk memberkati orang lain. Dan itu perlu kerendahan hati, perlu penyangkalan diri, hamba-hamba yang begini yang diperlukan. Bukan tuaian banyak tapi pendeta kurang. Enggak. Tuaian banyak tapi majelis kurang. Enggak begitu. Tuaian banyak penyanyi kurang. Enggak juga. Pekerja, ergatai ini yang kurang. Itu yang dibutuhkan untuk menyentuh lingkungan di sekitar kita. Oleh karena itu, minta kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya mengirimkan. Nah, kata mengirimkan ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini pakai kata ekbalo dalam bahasa Yunani. Ekbalo itu artinya ditendang. Artinya kalau ini barang ini dilempar. Jadi pekerja ini supaya dilempar, diutus dengan paksa. Dan Tuhan bisa pakai berbagai cara
agar supaya pekerja-pekerja ini keluar memperdulikan masyarakat Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung-ujung bumi. Dan selalu setiap masa penganiayaan, gereja Tuhan berkembang. Dalam masa penderitaan, gereja Tuhan berkembang. Itu yang diperlukan. Dan murid-murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus itu, melakukan pekerjaan itu adalah murid-murid yang mendengarkan suaranya dengan sungguh-sungguh. Waktu Tuhan mengutus kita ke tengah masyarakat, karena masyarakat ini yang jahat ini, dunia yang jahat, seperti domba di tengah serigala. Oleh karena itu kata Tuhan Yesus, kamu hendaknya bukan tulus seperti ular. Kalau tulus seperti ular, kita ngerjain orang. Dan cerdik seperti merpati. Kalau cerdik seperti merpati itu kan tulus-tulus, kita dikerjain orang. Jadi, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Diberi kuasa untuk menolong orang lain, diberi kuasa untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan penyakit. Nah, dalam pembacaan kita yang pertama tadi, saya ulangi lagi, dalam keadaan bagaimana Allah memberikan firman kepada umat Israel. Ketika dia katakan, kalau kamu dengar suaraku dengan sungguh-sungguh, lalu berpegang teguh, itu bukan dalam keadaan mereka gemah ripah wong jinawi. Tidak. Dikatakan dalam Keluaran 19 ayat 2, setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Nah, di padang gurun ini Allah berfirman, engkau menjadi berkat, engkau menjadi harta kesayangan bagiku, engkau menjadi kerajaan imam. Saya dulu lama tinggal di Mesir, dan baru tahun lalu memenuhi panggilan ilahi untuk ke Holy Land, dan sempat lagi ke Sinai lagi, untuk naik ke Gunung Sinai. Nah, dulu saya ingat beberapa tahun yang lalu dengan istri saya, waktu itu tidak dengan tur, karena dulu saya melayani di Mesir. Kami naik bis dari Kairo, terus lewat Sinai, mau ke Nuwaiba, lewat padang gurun. Istri saya bilang di bis itu, dia lihat keluar, Pak, terang aja Pak ya, bangsa Israel itu waktu itu bersungguh-sungguh. Kalau aku pun pada waktu itu di situ, wah mungkin termasuk di dalamnya. Karena tidak ada pohon, ketemu satu pun, tidak ada air. Bayangkan 1 juta orang lebih di situ. Kita ini kalau air mati 1 hari aja, nah Ibu Siskasih tidak bersungut-sungut. Kalau aku 1 hari air mati, aku tidak cuci muka Pak Win, mukaku yang gelap tambah gelap. Ya. Mau cuci piring tidak bisa, bersungut-sungut. Apalagi ini di padang gurun. Tapi kan standar Tuhan sangat tinggi tuh. Mereka mengeluh, ditampar malaikat Tuhan berapa ratus ribu yang mati tuh. Nah, di padang gurun dalam keadaan yang demikian, makanannya hanya burung puyuh dan mana. Kemudian sayur mayur tidak ada, telo goreng pun tidak ada, apalagi kelenyem apa enggak, itu tidak ada. Dalam keadaan begitu, yang lebih parah dalam mungkin dari keadaan COVID sekarang ini, Tuhan berfirman. Kamu dengar firman Tuhan, kamu diberkati, dan kamu harus menjadi berkat. Tidak ada alasan. Zaman Tuhan Yesus pun, bangsa Israel sedang dijajah 93 tahun. Tetap kamu jadi berkat. Mari kita, walaupun dalam masa COVID, tahu bahwa banyak dari kita mengalami kesulitan, ekonomi mungkin menurun jauh, kebebasan menurun jauh, dan sebagainya. Tapi tetap kita jauh lebih baik dari pengalaman padang gurun pada umat Israel. Kalau kita dengar-dengaran firman Tuhan, berpegang teguh, kita pasti diberkatinya. Amin. Dan kita menjadi pelaku-pelaku firman untuk menjadi berkat bagi orang sekitar kita untuk kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami semua, ajar hamba, untuk bukan hanya menjadi pembicara dan pendengar firman, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku. Biarlah Tuhan, kami sebagai orang-orang kesayangan-Mu, yang Kau jaga, Kau lindungi, Engkau dukung di atas sayap Raja Wali, Engkau kuduskan kami, Engkau layakkan kami, Engkau beri kami kuasa, Tuhan beri kami belas kasihan Yesus, untuk tidak membedakan orang di desa dan di kota. Kami dapat mengajar kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami dapat memberitakan kabar baik. Kami dapat menolong mereka yang kesusahan dalam penyakit dan kelemahan mereka. Oh, terima kasih Bapa, karena Engkau begitu baik kepada kami. Dan sekarang Tuhan, kami sebagai kerajaan imam,
kami membawa kepadamu saudara-saudara kami yang dalam kesusahan, dalam kelemahan. Berdoa untuk Mbah Pipin, berdoa untuk Ibu Juarsih, berdoa untuk Pak Paimin, berdoa untuk Ibu Mariati, Pujiono. Tuhan, setiap minggu kami bawa mereka dalam doa. Jadi sekarang hamba juga berdoa, Tuhan biarlah nyatakan kehendak-Mu atas mereka, beri kekuatan dan keberkahan dalam hidup mereka. Karena kami tahu kalau Tuhan mau menyembuhkan, Tuhan bisa. Tapi kami tidak tahu kehendak Tuhan atas mereka, apa yang Tuhan mau. Berdoa Tuhan supaya dalam masa pandemi ini Tuhan beri kami hikmat, beri kami kewaspadaan sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai bangsa, agar kami dapat melewati masa pandemi ini. Berdoa untuk pendewasaan Jemaat Antepe, Tuhan berkati. Berdoa untuk majelis, pengurus program kegiatan gereja, pembangunan semua Tuhan berkati. Hamba berdoa supaya gereja ini Tuhan beri keterbukaan dengan suara Roh Kudus, sehingga pemimpin-pemimpin ini dapat mendengar suara Tuhan untuk pengembangan gereja-Mu demi kemuliaan. Berdoa untuk pemerintah dalam menangani masa pandemik dan memimpin rakyat. Berdoa untuk aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat, pendidikan, pekerjaan, Tuhan campurkan di dalam. Dan kami berterima kasih Tuhan mempersiapkan juga untuk new normal yang baru. Agar apapun yang kami lakukan, Tuhan menolong kami dan nama-Mu sungguh-sungguh dimuliakan melalui. Tuhan, terima kasih. Terima kasih mendengar doa. Karena kami berdoa tidak dengan nama lain, tapi hanya dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengasihi kami, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Doa Bapa. Mari. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, diundang untuk bangkit berdiri supaya kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang diucapkan secara bersama. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dalam persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku, jemaat Antepe yang dikasih oleh Tuhan Yesus, semua yang kekasih, engkau telah menerima kasih dan kebaikan Allah. Oleh karena itu, pergilah, pulanglah dan hiduplah untuk berbagi kasih dan kebaikan yang telah engkau terima. Seraya terus hidup menjadi komunitas yang melaksanakan firman dan melayani Allah. Kini, pulanglah. Serahkanlah seantero kehidupanmu kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau berdiri, duduk, atau berbaring. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan tanganmu. Dan Dia perintahkan berkat-berkat-Nya ke atas lumbung-lumbungmu. Kiranya Tuhan memberkati engkau untuk tetap naik dan bukan turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan pujian penutup, doa Yahweh.